kalian kangen gak sih? Butuh perkenalan ulang gak nih, daftar ulang? Kata gue. Lu pengen punya kakak kayak dia? Lu gak takut ntar lu disaingin sama kakak lu? Gue lebih suka lu sih. Jadi ada habis kecelakaan. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bersama ibu aku Halda Rianta lagi nari di desa KKN. Badara wuhi. Sip sip si badu badu badi kecelek mereka jila jila jila. Hai guys, apa kabar kalian semua? Udah lama banget kita nggak nge-vlog berdua kayak begini. Kalian kangen nggak sih? Butuh perkenalan ulang gak nih, daftar ulang? Selamat pagi sejahtera bagi kita semua. Nama saya Halda Rianta, sering dipanggil Cilda. Anjay. Cilda artinya? Cil artinya santai, da artinya Halda, yang berarti namanya Halda yang santai. Jadi di video kali ini aku sama Halda mau mukbang kuaci ya guys. Cilda. Oh ya. Jadi di video kali ini aku sama Cilda mau mukbang kuaci ya guys ya. Jadi kuaci ini aku beli di supermarket. Supermarket tuh super banget. Iya. Market. Jadi supermarket itu di atasnya minimarket. Karena kalau minimarket kan mini. Tapi kalau supermarket tuh yang jaga yang punya gak? Supermarket itu bukan agen. Enggak kayak ini warung Madura. Beda, supermarket udah. Tapi lu lebih suka belanja supermarket apa warung Madura? Gue warung Madura. Soalnya jam 12 malam juga gue ini palingan dia orangnya lagi nelpon. Tapi masih teleponan dan teleponannya di speakerin gak? Iya gitu. Tapi tuh ngomongnya bisa sampai RT 18. Nyampe tuh suaranya dia. Yang berlebihan. Orang Madura. Enggak, cuma agak kedengeran. Soalnya emak gue kayak gitu. Iya. Tapi bukan orang Madura. Oh. Kadang-kadang tuh kalau di supermarket itu enaknya belinya kayak bego banget dah. Gue taruhnya di sini. Otaknya setengah bopong. Emang kan apa yang mau di Ayunda? Kita ucapin selamat menikah untuk Kak Maudi Ayunda. Kata gue. Lu pengen punya kakak kayak dia? Lu gak takut ntar lu disaingin sama kakak lu? Gue lebih suka lu sih. Agak susah nyainginnya. Dia aja udah susah kan. Apalagi mau di Ayunda. Kayak, wih dia udah di Mars nih. Nih gue masih di inti bumi. Set. Susah banget naiknya. Apalagi gue orangnya males bernaik-naik ya. Iya. Kayak males manjat kan. Iya kayak, aduh gue maunya orangnya gini-gini. Kata emak gue, oh lihat lu kakak lu tuh. Aduh, gue ngeliatnya aja belum kelihatan. Lu udah silo duluan ngeliat dia. Iya. Kakak lu udah di Stanford. Stanford, gue nggak tahu tuh Stanford aja. Gue baru tahu waktu SMA ada kuliah Stanford. Lu kalau misalnya bener-bener jadi adanya mau di Ayunda, apa yang lu lakuin dah? Belajar. Kakak lu kan kuliahnya di Stanford. Gue ajak kerja sama bikin bimbel. Tapi enggak misalnya nih omongan warga tetangga gitu lu suka kayak lu bakalan dengerin kayak kakaknya mah pinter, ayahnya mah kurang. Sekarang juga udah kayak gitu kak. Kayak gimana? Tanpa kakak gue mau di Ayunda, kakaknya lu juga gue kayak gitu. Kayak gimana? Kita hati gue kak. Kayak gimana? Pikir hati gue tuh sekeras batu. Hati gue loyo bro, agar-agar kudeng. Kenapa emangnya lu sakit hati? Kenapa mau omongan tetangga tentang lu sama gue dibanding-bandingin? Nih, omongan tetangga. Ih, dulu inget banget gue waktu kelas 6. Waktu SD. Si tante-tante ada dah, tante-tante yang dekat rumah kita tuh. Iya. Sekarang gue lagi di warung. Kakaknya dia mah cantik. Kakaknya dia, kata gue. Dia biar gue enak hati kali ya. Terus gini, oh kalau Alda mah manis. Bisa-bisaan lu. Biar lu gak sakit hati ya? Nggak tahu sih. Terus ada lagi gak omongan yang inian nyelekit di hati lu? Nyelekit mah yang kata, ih si Alda mah lebih menor ya daripada kakaknya. Ya iyalah orang tugas gue jadi mama ya kagak menor. Lu gimana? Oh, terus udah itu doang? Kan emang gue di sini kesannya tua. Oh, tapi emang aslinya juga. Padahal kita beda 8 tahun. 7 bro, jangan naik-naik. Kita beda 7 tahun. Tapi itu dia emang lebih dewasa dari aku dan karena gue udah ini kak tahu pahitnya hidup. Kenapa gitu?
Hidup lu udah terlalu pahit. Gue kalau disuruh hidup lagi, misalkan gue udah mati, gue disuruh mati suri nih, gue nggak mau, gue udahan aja, udahan. Lu udah nggak mau mengulangi kehidupan lu lagi. Kayak udah cukup. Kan kalau mati suri enak dah, jadinya lu bisa bertaubat. Gue udah bilang udah cukup. Gue angkat tangan kalau bisa. Lu takutnya malah hidup keduanya malah lebih parah dari hidup pertama lu ya? Itu reinkarnasi bro, beda jalan cerita. Mati suri masih ada di kehidupan lu. Kalau reinkarnasi lu udah beda orang. Enggak. Kan kalau mati suri kan lu mati dulu terus lu lihat surga. Ya terus lu masih hidup lagi tuh, tapi di keluarga yang sama, orangnya Iya. juga lu. Iya, maksud gua kalau lu mati suri, lu mendingan kan nanti lu bisa memperbaiki hidup lu. Enggak. Gue takut gak bisa kak, Maksudnya gak bisa memperbaiki hidup. Ntar kayak misalkan nih, gue udah mati suri, nah gue hidup lagi. Nah terus takutnya pas gue mati lagi, ya. Udah dikasih lihat neraka juga, bukan yang memperbaiki diri. Gitu. Dan takutnya gue digituin. Ya, jadi lu takut kayak gitu. Iya. Jadi misalnya nih lu mati suri, terus lu udah masuk neraka, terus lu hidup lagi, lu gimana? Lu udah ngeliat neraka. Gue udahan aja dah. Ya udah diem, gak usah kemana-mana. Udah diem. Gak bisa kan? Hilang. Nggak bisa. Kalau mau kayak gitu lu berarti bunuh diri, karena bunuh diri itu nggak diterima di Ngambang. neraka. Iya, ngambang. Di sini kan. Iya. Nggak di sini, di sana, tapi lu ngambang. Gue mau hilang aja bener gak? Sumpah, kayak gue pikir-pikir kayaknya mati salah, hidup menyakitkan. Oh, mati takut, hidup menyakitkan. Iya, gue Takut mati, tapi hidup terlalu sulit. Iya, jadi gue pengennya diambang-ambang, diem aja gitu, kayak ngerti gak sih lu? Iya. Gue pernah hampir begini, apa gue diem di kamar aja ya biar gue gak berbuat dosa. Terus lu ngobrol sama Chips, sama keripik. Lu tahu film itu kan? Kartun si SpongeBob ya, gini, gara-gara takut sama si monyet Patrick anjir. Iya, dia takut jadi dia bertemannya sama yang 6 orang itu kan. Iya, lu jadinya takut kayak gitu dah. Ya gue takut banget. Jangan kayak gitu dah, lu harus ngeliat dunia luar. Gue udah tahu apa itu hidup. Lu belum pernah kan ngerasain dikejar-kejar BSPP? Karena gue gak pernah SPP. Lu ujian nih, lu gak dibolehin masuk kalau belum bayar SPP, gak dikasih kartu. Tapi kan lu baru 17 tahun dah. Tapi gue udah merasakan semua pahitnya hidup. Belum terlalu pahit itu. Tapi kalau menurut lu, kalau lu jadi adiknya mau di Ayunda, lu bakalan pahit atau enggak? Malah bantu sama kakak lu. Nggak tahu sih gue. Mau di Ayunda, gue kasih tahu backgroundnya ya. Penulis lagu, penyanyi, pintar alat musik, aktor. Gue sengsara malah. Anjir kalau kakak gue kayak gitu, gue beneran bunuh diri tau. Beneran? Anjir. Gue soalnya orangnya kayak takut gitu loh, kayak Lu takut kayak lu nggak bisa nyaingin kakak lu, Iya. bahkan lu tuh nggak bisa setara. Walaupun lu di bawahnya dia tuh, lu di bawahnya jauh banget gak sih? Kayak dia ada di 1002. Nah, lu di minus 10 gitu. Mau banget gila itu. Udah Palung Mariana. Tapi lu sebenarnya rajin apa males? Gue sebenarnya orangnya males. Tapi lu seneng gak sih ngeliat orang rajin kayak pintar gitu? Enggak. Kenapa emang? Gue dari dulu paling males main sama orang pintar. Kenapa? Enggak sih, enggak paling males gitu. Tapi pasti ada orang pintar nih. Karena kalau orang pintar kadang-kadang kayak misalkan gue tanya, lu belajar gak tadi semalam? Nah, dia bilangnya kagak. Terus? Nah, besokannya dia paling cepet kayak gue pengen injak kupingnya anjir. Kan jadinya gue ngikutin dia ya. Iya. Kayak dia gak belajar. Kayak kan kalau di circle tuh kadang-kadang kayak masih kayak kelihatan ya yang pinter gitu-gitu ya. Nah, dia tuh kayak nggak kelihatan pinter juga gitu, tapi suka ranking. Oh, emang kadang-kadang kalian pasti punya nih temen yang bilangnya kayak, lu belajar gak buat besok? Sumpah. Enggak. Kalau misalkan orang itu lu jangan kayak gitu ya, Ge. Bener dah. Itu kasihan ya. Tapi lu tahu gak itu orangnya kayak siapa? Itu gua tahu. Tahu gak sih? Dia tuh kebalikannya gua banget tahu lu. Kenapa gitu? Lu tuh balikan gua banget tahu. Gue tuh kadang-kadang suka nggak enak gitu kalau gue belajar terus temen-temen gue tuh nggak ada yang belajar. Terus kayak gue bilangnya, gue bingung gitu cara ngomong kalau gue belajarnya gitu. Karena kita punya waktu banyak gitu kan. Tapi kita nggak gunain tuh kayak ngapain gitu. Besok misalnya pelajaran IPA, gue tuh udah ngulang IPA terus tuh. Bahkan ibu gue tuh gue suruh kayak, Bu tolong Bu tanya-tanya, terus kayak mama gue dibantuin gitu-gitu. Ntar mama gue ditanya terus gue yang jawab. Terus kayak besokannya gue bisa. Ya udah. Dulu tuh gue pernah UN
Temen gue tuh pada kayak males gitu loh belajar UN. Gue doang yang rajin, terus gue kayak belajar SBM, gue doang yang rajin gitu-gini. Terus temen gue kayak, kalau lu belajar, lu gak usah belajar aja, Van, ntar dapet kunci jawaban. Tapi gue tetap belajar. Temen gue kayak nggak ada yang belajar karena mereka tahu dapat kunci jawaban. Dan endingnya kunci jawabannya nggak ada yang bener. Dan gue doang yang bisa, kayak bukan yang bisa sih, maksud gue doang misalnya tuh dapat kunci jawaban. Terus kayak gue ngerasa, kayaknya ini enggak deh, kayaknya ini jawabannya salah deh, gitu. Gue kayak temen-temen. Kenapa? Tapi sekolah gue nggak ada bagi-bagi kunci jawaban. Terus kunci rumah. Bener-bener yang 90 derajat. Enggak, 180. 180 derajat. Karena apa? Karena Ale tuh benar-benar nggak mikirin hidupnya dia. Enggak, gue tuh Bahkan untuk makan sekalipun dia nggak mikirin. enggak, gue tuh kayak ngikutin arus hidup gue. Gue tuh nggak ada prepare buat esok hari mau kemana ya gitu. Oh, nggak ada planning ke depan. Gue aja kalau main sama teman-teman gue, nah misalkan temen gue udah ngerencanain tuh gue malah jadi malas, ngerti gak? Gue kalau ngeliat mau di Ayunda ya kayak keren banget ya orang, coba jadi kayak Iya, gue kalau jadi dia udah loh, wah senang hidup. Iya, karena semuanya tuh balance gitu gak sih? Tapi misalkan mau dia undang ngomong ngelihat ini nih, terus kata dia gini, lu pikir enak jadi gua gitu gak ya? Enggak lah, pasti mau di Ayunda Dia ketawa. enak. Enak jadi gua. Dia ngetawain kita. Hidupnya, Akhirnya jadi gua. hidupnya nggak balance. Percintaan kok gagal. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Terus Tapi kayak emang di hidup lu nggak ada yang berhasil? di hidup gua nggak ada. Ada. Apa? Karir lu. Nggak semulus itu, tapi karir gua nggak yang naik banget Tapi gitu loh. daripada temen-temen lu paling tinggi nggak sih? Nggak juga, banyak yang lebih tinggi dari gua. Iya. Tapi lu seneng nggak sih circle lu terus lu yang paling tinggi gitu? Enggak sih, temen-temen gua juga tinggi. Nyamuk lewat. Nggak bilang permisi. Bisa apa ya? Enggak ada attitude sih. Akhlaknya 0. Oh ya, ada berita baru nih. Jadi udah habis kecelakaan. Ceritain dong dah lengkapnya. Langsung masukkan setan Jadi disco. ada punya gebetan. Enggak. Enggak, Yang masa? enggak. Bukan. Apa? Temen. Punya temen. Gue malas nih kalau tembak bener-bener. Enggak. Jadi Alda tuh kecelakaan waktu itu guys. Terus dia nggak bisa kemana-mana. Dia harus karena boek gitu kakinya. Robek. Bolong. Jadi Alda tuh bener-bener definisi anak Depok banget. Daerah Jadi Citayam. gue ada tato sekarang. Iya. Apa gue bisa masuk ke surga ya? Sudah ada Bukan tato itu. Itu namanya kebodohan. Koreng. Menurut lu kalau koreng? Kenapa sih lu ceritain dong kronologinya, Nih, Kak. barangkali ada yang mau tahu Ini kronologinya. ngomongin aja. Lu ini gak sih kayak lu mikirin gak sih kayak koreng nih. Nah, itu tuh ternyata pulau di inian kita, di kaki kita. Terus Suatu pulau. terus Kan lu liatin dah kayak bentuk koreng nih. Kan di sini ada bentuk koreng. nah, koreng lu ya. Enggak dong. Koreng Google. Nah, korengnya tuh kayak bisa berbentuk ini Kalimantan gitu loh. Tapi gue nggak pernah lihat koreng bentuknya Sulawesi, Kak. Itu pasti ada penduduknya gak sih? Iya sih, bakteri kan. Bakteri dari knalpot, aspal, Iya bener. ya kan? Terus makanya terjadilah ada hitam. Nah, kenapa jadi koreng hitam? Iya. Nah, itu tuh ada kebakaran hutan. Ini daripada ceritain koreng, mending ceritain kronologisnya biar teman-teman Nih, tuh pada sari madu. Nah, terus kenapa dia jadi hitam? Karena tuh ada bakteri-bakteri yang membakarnya. Karena ini membuat suatu lahan. Ntar suatu lahan akan berubah menjadi pohon-pohon. bukan kecoklatan. Nah, Kalau korengnya sudah melepas. iya benar. Terus jadi warna pink. Ada titik-titik itu bekas tumbuh-tumbuhan yang telah disosok gitu. Itu artinya ada efek menggelembung. Oh iya. Karena- Kalau daging lebih itu biasanya sama tukangnya tuh digratisin apa enggak sih dagingnya? Oh, itu ini suka bonus emang ekstres. Tapi kalau kronologisnya Plus kayak gimana? 20%. Kronologisnya ya jatuh. Jatuh. Ya jatuh. Gara-gara Ngantuk. astagfirullah. Enggak ngantuk. Tapi Enggak. Jadi dulu naik motor, kita ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita masih bisa berjalan. nggak ngantuk. Enggak. Minum kita minuman. enggak dong. Kita no alkohol. Ya No. terus Milkshake.
Kenapa kok bisa jatuh? Ini stangnya bengkok. Lu pernah gak sih stang bengkoknya? Terus jatuh udah. Sama siapa lu lagi diboncengin siapa? Ada orang. Kan waktu itu gua kok seakan-akan ini lu pada mengintimidasi. Nah, ini Gua kasih lagu Tulus Sepatu nih. sampai lu nggak bisa syuting gitu. Kenapa lu nggak naik mobil aja sih, Dak? Karena gua nggak punya mobil. Iya. Nah terus gue juga kayak menurut gue bukan orang kaya gitu, ngapain gue pakai mobil, terus kayak mendingan ya pakai motor aja yang ada aja gitu. Jadi Tapi kalau ada mobil mau kan? mau kalau nggak dipakai bokap gue. Kan bokap gue suka kadang-kadang make kan, Iya. nggak bisa ngererain banget gitu lagi hari Minggu. Udah cukup sampai sini aja kronologisnya. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di cut semua ya. Enggak. Thank you for watching guys. I love you.